Kaisar Hongzhi, juga dikenal dengan nama kuilnya sebagai Kaisar Xiaozong dari Ming. Nama pribadi Zhu Youcheng, adalah Kaisar dinasti Ming, memerintah dari tahun 1487 hingga 1505. Ia menggantikan ayahnya, Kaisar Cheng Hua dan pemerintahannya sebagai Kaisar Tiongkok yang disebut Restorasi Hongzhi. Kaisar Hongzhi adalah penguasa yang bijaksana dan damai. Hongzhi, nama era pemerintahannya, berarti pemerintahan besar. Selama masa pemerintahannya, ia memberhentikan sejumlah pejabat besarnya karena ia menganggap mereka korup dan tidak kompeten. Gaya pemerintahannya yang transparan memupuk kemakmuran di antara rakyat yang ia pimpin. Dan ia adalah salah satu dari dua kaisar Tiongkok yang tidak memiliki selir. Zhu Youcheng lahir pada masa ketika Nyonya Wan, selir favorit ayahnya, Kaisar Cheng Hua, dan para pendukungnya menyingkirkan semua calon pewaris tahta. Untungnya, putra kaisar muda diselamatkan oleh mantan permaisuri dan terhindar dari kematian. Dia tidak bersatu kembali dengan ayahnya sampai usia 5 tahun, ketika dia diangkat menjadi putra mahkota. Sejak usia muda, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan unggul dalam studinya, menerima pendidikan Konfusianisme terbaik. Setelah naik takhta pada tahun 1487, pemerintahan kaisar berpedoman pada ideologi Konfusianisme, dan ia sendiri dikenal karena ketekunan dan kerja kerasnya. Dia mengawasi dengan cermat semua urusan negara, menerapkan langkah-langkah seperti pengurangan pajak dan pengeluaran pemerintah, dan menunjuk pejabat yang cakap untuk menduduki posisi menteri. Hal ini menandai periode harmonisasi kerjasama yang jarang terjadi antara kaisar dan sekretaris agung serta menterinya pada periode Ming Tengah. Selain itu, kaisar mendorong para menterinya untuk mengungkapkan pendapatnya secara terbuka dan bahkan mengkritik keputusannya. Akibatnya, kekuasaan para Qasim berkurang dan intrik istana yang dilanda pemerintahan sebelumnya dihilangkan. Hal ini menghasilkan pemerintahan yang lebih transparan dan merevitalisasi fungsi otoritas. Di bawah perintah kaisar, Kode Ming Agung diperbarui dan ditambah. Perekonomian kekuasaan berkembang pesat, dan pemerintah berupaya mengatasi kekurangan mata uang melanjutkan produksi koin yang telah dihapuskan pada tahun 1430-an. Meskipun menghadapi serangkaian banjir, Sungai Kuning berhasil diatur, dan perdagangan luar negeri dengan Asia Tenggara berkembang pesat. Kebijakan luar negeri Kaisar Hongzhi bersifat damai, dengan satu-satunya kampanye militer besar pada masa pemerintahannya adalah ekspedisi ke Hami pada tahun 1495. Pasukan Ming juga secara efektif menumpas beberapa pemberontakan kecil. Hasilnya, rakyat sejahtera di bawah pemerintahannya. Dibandingkan dengan para pendahulunya yang terkenal, Kaisar Hongzhi dapat dianggap sebagai salah satu penguasa dinasti Ming yang paling sukses, bersama dengan Kaisar Hongwu dan Yongle. Namun, di akhir masa pemerintahannya, ia menjadi lemah dalam pemerintahannya dan membiarkan kerabatnya mempunyai pengaruh yang terlalu besar. Selain itu, ia terlalu memanjakan diri dalam merendahkan, yang memungkinkan Qasim seperti Li Guang dan Jiang Chong mengambil keuntungan dan mendapatkan kekuasaan. Akibatnya, pada tahun-tahun terakhir era Hongzhi, peralatan militer diabaikan, keuangan negara terkuras, dan praktik korupsi merajalela. Oleh karena itu, ia tidak dapat dianggap sebagai penguasa yang sepenuhnya sukses. Kebijakan Kaisar Hongzhi menunjukkan toleransi terhadap Islam dan Muslim Tiongkok. Ali Akbar Khatai, ahli geografi Ottoman, mencatat hubungan antara kaisar dan komunitas Muslim di Tiongkok, menulis bahwa dia memiliki banyak Muslim di istananya. Setelah naik takhta, Kaisar Hongzhi menurunkan pangkat dan mengasingkan para Qasim yang korup dan tidak populer, seperti Liang Fang. Ia kemudian menunjuk calon-calon yang mampu dan dapat dipercaya untuk memimpin upacara direktorat, yang juga secara informal menjabat sebagai kepala para Qasim di istana kerajaan. Salah satu kandidat tersebut adalah Huai En, yang sebelumnya telah pensiun. Terlepas dari upaya ini, para pejabat terus mengkritik para Qasim dan tidak menyetujui sikap kaisar dan keluarganya terhadap penganut Buddha dan Tao.
Namun, keputusan Kaisar untuk membatasi kekuasaan unit polisi rahasia Qasim, yang dikenal sebagai Depot Barat dan Timur, diterima dengan rasa terima kasih oleh pejabat dan pejabat ibu kota. Kaisar juga memastikan untuk menunjuk orang-orang terhormat untuk memimpin unit-unit ini, serta pengawal istana. Pada masa pemerintahan Kaisar Hongzhi, hanya ada 2 kasus penting secara politik terkait Qasim yang muncul. Pada tahun 1489, Jiang Chong, yang telah menjadi salah satu dari 3 pejabat yang memerintah Nanjing selama bertahun-tahun, terlibat dalam gangguan dengan badan sensor mengenai legalitas pendapatan tertentu. Pendapatan ini rupanya digunakan untuk membayar pengeluaran Kaisar. Jiang Chong menyalahkan badan sensor atas jaminan mereka mendeteksi pelanggaran hukum lainnya, sementara badan sensor menuduhnya melakukan kesalahan. Kaisar akhirnya memenangkan Jiang Chong pada tahun 1490. Namun serangan dari para pejabat terus berlanjut hingga ia digulingkan pada tahun 1494. Kejatuhannya disebabkan oleh proyek konstruksi yang mengganggu konfigurasi geomantik Nanjing. Kasus kedua melibatkan Li Guang, yang ditugaskan oleh Kaisar untuk mengumpulkan dana melalui izin penjualan garam dan pembayaran untuk promosi dan menunjuk pejabat. Para pejabat berulang kali menuduhnya melakukan kesalahan, namun upaya mereka untuk mendiskreditkannya tidak berhasil. Namun, pada tanggal 28 Oktober tahun 1498, Li Guang terdorong untuk bunuh diri setelah paviliun yang ia bangun di Taman Pemakaman ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai menurut prinsip Feng Shui. Hal ini diyakini telah menyebabkan serangkaian kemalangan, termasuk kematian putri sulung Kaisar pada tanggal 1 Oktober dan kebakaran di salah satu istana kota terlarang pada tanggal 26 Oktober. Selama era Hongzhi, Tiongkok mengalami banyak bencana alam, khususnya menjelang akhir tahun 1490-an. Pada tahun 1480-an, kekeringan parah melanda bencana, diikuti oleh banjir di Tiongkok Utara pada awal tahun 1490-an, dan satu banjir yang sangat dahsyat pada tahun 1492. Akibatnya, Kaisar memberikan pajak atas 3,5 juta liter gandum. Banjir di Sungai Kuning, yang berlangsung sejak akhir tahun 1480-an, menyebabkan bendungan di Shandong runtuh, mengakibatkan kerusakan yang meluas. Pada tahun 1493, seorang ahli bernama Liu Daxia akhirnya diberi tugas untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Ia meminta bantuan para ahli lokal dan berhasil mengatur sungai dari Kaifeng, mengalihkan aliran utama ke tenggara ke Suzhou di utara Jiangsu dan kemudian melalui dasar sungai di Sungai Huai, yang secara efektif mencegah banjir di masa depan di Shandong. Proyek ini melibatkan 120.000 orang dan membutuhkan waktu 2 tahun untuk menyelesaikannya. Kesuksesan Liu membuatnya mendapat tempat dalam sejarah dan dukungan Kaisar, yang menyebabkan dia dipromosikan ke posisi Menteri Perang tahun 1501 sampai tahun 1506. Ia menjadi orang kepercayaan Kaisar selama tahun-tahun terakhir pemerintahan Kaisar Hongzhi. Tidak seperti hampir semua pendahulu dan penerusnya yang mempunyai banyak selir dan melahirkan banyak anak bagi Kaisar, Kaisar Hongzhi hanya memiliki 1 permaisuri selama masa hidupnya, ditambah dengan fakta bahwa permaisuri Zhang hanya memiliki 2 putra, salah satunya meninggal saat masih bayi. Kaisar Hongzhi hanya mempunyai 1 calon untuk menggantikannya. Setelah Kaisar meninggal pada tahun 1505, ia digantikan oleh putranya, Kaisar Zhengde. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.